Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Nur Hidayah dengan NIM C1B022008 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan mengenai ringkasan beberapa materi manajemen mutu terpadu yang telah diberikan sebelumnya oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengajar. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengantar manajemen mutu terpadu. Nah, TQM sendiri adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan juga lingkungan. Nah, dari ketiga kata TQM yang dimiliki, definisi TQM adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali melalui perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement dan juga motivasi karyawan. Nah, di dalam TQM terdapat unsur-unsur. Yang pertama, fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, dan juga perbaikan sistem secara berkesinambungan. Melalui perbaikan kualitas, manfaat dari TQM yaitu yang pertama memperbaiki persaingan, yang kedua harga yang bersaing, selanjutnya meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan penghasilan, meningkatkan output bebas kerusakan, mengurangi biaya operasi, dan yang paling penting manfaat TQM yaitu meningkatkan laba. 5 pilar TQM yaitu ada produk, proses, organisasi, kepemimpinan, dan juga komitmen. Lanjut ke materi yang kedua yaitu kualitas dan manajemen kualitas. Penerapan TQM akan meningkatkan competitive advantage. Semua stakeholders dari entitas bisnis atau perusahaan berperan penting dalam penerapan total quality management. Contoh penerapan TQM di Toyota yaitu pada PT Toyota dikenal sebagai salah satu perusahaan yang sukses menerapkan total quality management dengan baik. Salah satu contoh penerapannya yaitu fokus pada pelanggan. Produksi mengikuti permintaan atau just in time untuk menghindari penumpukan stok dan memastikan produk selalu relevan dengan kebutuhan pasar. Lanjut ke pengertian mutu atau kualitas, yaitu kemampuan suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Kualitas memberikan pengaruh pada organisasi secara keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggan, dan dari desain produk hingga pemeliharaan. Pengaruh kualitas yaitu adanya reputasi yang baik bagi perusahaan, keandalan produk, dan juga keterlibatan global. Di dalam mutu atau kualitas terdapat biaya kualitas yang terdiri dari biaya pencegahan, biaya penaksiran, kegagalan internal, dan juga biaya eksternal. Lanjut lagi ke materi yang ketiga, yaitu ada hubungan kualitas, kepuasan pelanggan, dan kemampuan bersaing organisasi. Beberapa definisi tentang kualitas, yang pertama yaitu kinerja sesuai standar yang diharapkan pelanggan. Yang kedua, ada memenuhi kebutuhan pelanggan untuk pertama kalinya dan setiap saat. Yang ketiga, menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan yang secara konsisten memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Yang keempat, produk bagus berkelanjutan yang dapat dipercaya oleh pelanggan. Dan yang terakhir yaitu tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi menyenangkan mereka, berinovasi, dan juga berkreasi. 8 dimensi kualitas produk menurut Garvin, yaitu unjuk kerja, keistimewaan atau spesial atau fitur, keterandalan, kesesuaian, usia pakai, kemampuan layanan, keindahan, dan kualitas yang dirasakan. Nah, menurut Lupioadi,
faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu kualitas produk sendiri, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan juga biaya. Kemampuan bersaing perusahaan memiliki dampak, yaitu yang pertama, perusahaan memiliki jumlah pelanggan yang banyak, profitabilitas meningkat, keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan terjamin, nilai perusahaan naik, dan karyawan juga sejahtera. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu alat-alat dalam penerapan Total Quality Management atau TQM. Alat-alatnya yaitu terdiri dari yang pertama, curah pendapat atau sumbang saran, brainstorming, diagram alur atau bagan alur proses, analisa SWOT, dan ada juga analisa tulang ikan, penelitian kritis, benchmarking, dan diagram analisa medan daya atau bidang kekuatan. Selanjutnya ada materi yang kelima tentang pelayanan. Pengertian pelayanan sendiri adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Nah, pentingnya pelayanan yaitu meningkatkan penjualan, menghemat uang pemasaran, menyebabkan bisnis atau transaksi berulang, memperkuat brand perusahaan, menghilangkan hambatan tertentu. Nah, metode survei kepuasan pelanggan itu ada sistem keluhan atau saran, survei kepuasan pelanggan, ghost shopping, dan last customer analysis. Selanjutnya, masuk ke materi yang keenam, yaitu kualitas. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas merupakan kepuasan pelanggan. Biaya kualitas merupakan biaya-biaya yang disediakan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kualitas produk, seperti kemungkinan produk yang berkualitas buruk. Nah, ada 3 metode biaya kualitas tersembunyi, yaitu yang pertama, metode pengali atau multiplier method. Yang kedua ada metode penelitian pasar, dan yang ketiga ada fungsi kerugian kualitas Taguchi. 4 kategori biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan, yaitu biaya untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Sejalan dengan peningkatan biaya pencegahan, kita mengharapkan biaya kegagalannya turun. Yang kedua ada biaya penilaian, yaitu biaya untuk menentukan apakah produk atau jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Contohnya seperti biaya pemeriksaan dan pengujian bahan baku. Nah, yang ketiga ada biaya kegagalan internal, yaitu biaya yang terjadi karena produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Nah, yang keempat, biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.